Shalom, sampai halo, kita ketemu lagi di Seru nih hari keempat. Saudara, kita akan berbicara masih tetap dalam Galatia pasal 5 tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita sebagai orang percaya ini yang menjadi target kita, yang menjadi sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita kejar, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita akan sharing tentang buah roh yang ketiga, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara lebih khusus tentang damai sejahtera. Namun sebelumnya, saya ingin ajak kita nyanyi satu lagu dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang bisa lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Damai yang diberikan amat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan amat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Engkau adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami pada malam hari ini, dan Engkau yang membawa kami kepada rema kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita masih ketemu di Seru nih hari yang keempat. Kita masih berbicara tentang buah roh. Kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Nah, seperti yang kita sudah bahas kemarin bahwa buah roh itu hanya satu, tetapi dengan 9 rasa atau dengan 9 tindakan yang kelihatan, yang nyata. Shalom Ishak, shalom. Oke. Iya. Ya, ketemu lagi. Tadi ada sedikit trouble. Sekarang sudah bisa nyambung lagi. Nah, saya menyapa lagi saudara. Shalom untuk gabung lagi bersama-sama dengan saya di sharing 10 menit selama 10 hari menuju ke Pentakosta, hari yang keempat. Saudara, saya tetap berdoa bahwa saudara bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memilih untuk ada di dalam tuntunan roh. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa yang namanya buah roh ini seperti efek domino, ada pengaruhnya, sebab dan akibat. Halo Ishak, ya shalom, ya. Cianti kembali lagi shalom, oke. Nah, dikatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa diri kita dikasihi oleh Allah, maka kita bisa bersukacita. Itu adalah dampak dari kita dikasihi Allah. Dan saudara, dampak saudara bersukacita, maka saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah akibat dari sukacita. Sukacita ini adalah kesukaan, damai sejahtera ini adalah kesukaan yang mendalam tanpa adanya duka cita. Dikatakan bahwa damai sejahtera itu bisa nampak dari kehidupan seseorang. Seseorang bisa terlihat bahwa ia hidup dalam damai atau tidak ketika hidupnya merasa tenang. Dia menghadapi setiap gejolak di dalam hidupnya dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa setiap hari situasi di luar kita itu membuat kita berespon. Kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak kita harapkan, itu akan membuat kita bereaksi. Tetapi orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia adalah orang yang bisa mengatasi
Meskipun di tengah-tengah setiap gejolak, setiap keadaan yang ada di luar dirinya, itu tidak akan mempengaruhi damai yang ada dalam dirinya. Sama seperti sukacita, sukacita hanya berasal dari dalam diri, bukan karena apa yang didapat, tetapi karena situasi hati. Nah, begitu juga dengan damai sejahtera. Ketika seseorang ada dalam damai sejahtera, maka situasi apapun yang ada di luar itu tidak akan pernah mengusik kehidupannya. Atau kata yang paling mudah yang bisa saya katakan, orang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Orang yang berdamai dengan dirinya, maka dia tidak gerasa-gerusu dalam mengambil tindakan. Tidak terburu-buru. Hidupnya bisa dalam keadaan tenang. Tenang dalam menilai, tenang dalam bertindak, dan bisa mengambil setiap keputusan dengan bijaksana. Ini adalah ciri orang yang hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidup dalam damai sejahtera mengalami ketenangan, mengalami rasa damai dengan diri sendiri. Pada umumnya, orang-orang yang tidak dituntun oleh roh, mereka hidupnya reaktif. Bertindak karena faktor-faktor luar. Nah, kalau kita perhatikan, kita belajar dari rasul-rasul ketika mereka di penjara, situasinya mereka ada di penjara. Tentu di penjara tidak enak, di penjara tidak nyaman. Tetapi itu tidak membuat mereka akhirnya saling menyalahkan, tidak membuat mereka akhirnya berkata bahwa kalau gitu saya tidak usah menginjil lagi, saya tidak usah melayani Tuhan lagi. Tetapi karena ada damai di dalam dirinya, maka mereka bisa tenang di tengah-tengah penjara. Ada ketenangan di dalam jiwanya. Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia bisa tenang dalam bertindak. Reaksi apapun, respon apapun, atau ada persoalan apapun di luar dirinya, itu tidak akan menghasilkan reaksi yang di luar dari tuntunan Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia bisa berespon dengan baik. Nah, orang yang hidup damai sejahtera, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya. Yang kedua, dia bisa berdamai dengan siapa saja di sekitarnya. Dia menjadi orang yang bisa teduh di tengah kesendirian maupun di tengah kebersamaan. Sampai akhirnya, meskipun dia ada di tengah-tengah lingkungan, dia bisa membawa damai di tengah-tengah lingkungannya. Dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Orang mencarinya, orang melihat ada ketenangan ketika mengambil keputusan. Ketika dia bergaul dengan orang lain, dia bisa beri kontribusi ketenangan, kedamaian, dan membuat orang tersebut mudah diterima oleh orang lain. Nah, saudara, hal ini dikarenakan bahwa dia bisa punya roh yang membuat bisa berdamai dengan orang lain. Tidak bereaksi terhadap serangan-serangan dari luar. Saudara, manusia itu perlu untuk membedah diri, mengkoreksi diri. Kira-kira saat ini, sudahkah saya bisa menjadi orang yang tenang dalam mengambil keputusan? Orang yang bisa berdamai dengan komunitas kita, dengan lingkungan kita. Bukan hanya menjadi orang yang mudah membela diri, tetapi bisa memperbaiki diri. Dan kita minta tuntunan roh untuk membawa kita memiliki damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang ketiga, saudara, damai sejahtera yang ketiga bisa menolong kita untuk menikmati kehidupan semesta, untuk menikmati berkat Tuhan. Bisa menikmati kemampuan untuk menikmati alam yang ada di sekeliling kita. Tentu kelihatannya mudah, banyak orang yang bisa menikmati alam, tetapi belum tentu orang tersebut punya damai sejahtera. Namun orang yang punya damai sejahtera, dia bisa menikmati alam. Ketika orang-orang di dunia ini mencari alasan, untuk apa saya bisa mendapatkan ketenangan, damai sejahtera. Tapi saudara, ketika dalam keheningan, ketika melihat pepohonan, ketika melihat awan, ketika melihat bulan, boleh menemukan damainya Allah.
Nah, hal ini adalah salah satu contoh, salah satu bukti orang yang sudah hidup dalam damai sejahtera Allah. Jadi, orang yang hidup dalam damai sejahtera yang merupakan akibat dari sukacita. Sukacita itu adalah akibat kalau dia menyadari dirinya dikasihi oleh Allah, saudara, dia akan bisa menerima dirinya. Dia bisa menerima orang lain. Bahkan dia bisa menikmati alam ciptaan. Sampai akhirnya saudara tidak lagi berdamai hanya karena ada uang. Orang berkata bahwa pepatah dunia ini berkata, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah, artinya bahwa ada syarat. Ketika ada kepuasan secara materi, maka kita bisa damai sejahtera. Namun bagi orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, damai itu berasal dari dalam diri, dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia bisa berdamai di tengah-tengah situasi yang bergejolak. Pada malam hari ini, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Kita mau belajar menikmati setiap berkat dan karunia Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kehidupan orang yang dituntun oleh Roh, yang merupakan efek domino, itu kita miliki terus setiap harinya. Kita kembangkan terus setiap harinya. Saudara adalah orang yang dipimpin Roh. Saudara menyadari saudara dikasihi oleh Allah. Saudara bisa bersukacita karena kita dikasihi Allah. Dan karena sukacita itulah yang membawa kepada damai sejahtera. Untuk itulah biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam kehidupanmu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita karena roh yang dari Tuhan ada dalam hatimu dan dalam hidupmu. Amin untuk sharing 10 menit hari keempat. Biarlah saudara kita mau terus menggali tuntunan dari roh dan kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Demikianlah seru nih hari yang keempat. Sampai ketemu besok, masih tetap jam 7. Saya akan mulai jam 7 kurang 3 menit untuk menaikkan satu pujian dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, damai yang Engkau berikan amat besar. Damai yang Engkau berikan dari dalam hati kami. Itulah yang membuat kami kuat menghadapi setiap tekanan di sekeliling kami. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami sampai kepada pemahaman ini dan tuntunlah hidup kami setiap harinya. Berkati yang sudah menyaksikan, bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan seru nih. Sampai ketemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati.